Bagaimana kita terhindar dari taklid? Sementara ilmu kita masih kurang dan terkadang suka membawakan penjelasan permasalahan dari perkataan seorang ustadz. Taklid itu artinya mengikuti seseorang dengan tanpa mengetahui dalilnya, Pak. Adapun kalau kita mengikuti pendapat seseorang dan kita tahu dalilnya, maka itu bukan taklid, itu disebut ittiba. Yang membedakan ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau At-Tamhid. Beliau mengatakan beda antara taklid dan ittiba. Taklid itu mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasarnya. Ittiba itu mengikuti seseorang dengan mengetahui apa? Dalil-dalil dan dasar-dasarnya. Kalau antum mengikuti pendapat seorang ustadz dan antum tahu dalil-dalil dan hujah-hujahnya, antum faham dan antum melihat ini yang kuat, insya Allah, maka antum ittiba namanya. Taklid itu kan sudah pernah saya jelaskan dulu. Taklid itu hukumnya 3. Ada hukum taklid yang sifatnya wajib. Ada hukum taklid yang sifatnya haram. Dan ada hukum taklid yang sifatnya mubah. Kapan wajib? Kata para ulama, taklid wajib atas orang-orang awam yang tidak mungkin mereka mencari dalil dan memahami dalil. Karena untuk memahami dalil butuh kepada alat, Pak. Untuk memahami dalil butuh kepada penguasaan terhadap dalil yang sangat luas, Pak. Sementara orang awam nggak punya alatnya, nggak bisa beristihad, nggak bisa beristimbat. Kalau kita biarkan dia beristihad sendiri, beristimbat sendiri, bahaya. Maka orang awam kewajiban dia taklid aja. Tapi tidak boleh fanatik. Paham tidak? Artinya kalau datang pendapat kepada dia yang lebih kuat dari pendapat yang dia ikuti, dan ternyata lebih kuat dalil dan hujahnya, maka dia wajib mengikuti yang paling kuat tersebut. Nah, ini namanya taklid yang wajib. Buat siapa? Orang awam. Makanya orang awam kewajiban dia kalau berbicara tentang suatu permasalahan, wajib dia membawakan perkataan-perkataan yang dia jadikan rujukan. Harus, Pak. Karena dia belum bisa beristimbat sendiri. Yang kedua, itu taklid yang haram. Apa itu taklid yang haram? Yaitu mengikuti seseorang setelah jelas kepada kita kesalahan orang tersebut. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin Quraisy apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami. Lihat, mereka taklid setelah datang kepada mereka apa? Keterangan. Ini yang tercela. Antum taklid kepada seorang ustadz padahal sudah sampai kepada antum bahwa pendapat ustadz tersebut lemah. Tapi masalahnya antum ngefan banget sama ustadz itu. Gara-gara antum ngefan akhirnya apa? Membabi buta. Akhirnya semua yang diucapkan ustadz itu bagaikan ucapan Rasul sudah. Tidak boleh seperti itu, saudaraku. Kalau sudah jelas kepada kita suatu pendapat lemah, telah sampai kepada kita keterangan, nggak boleh kita ikuti hanya karena saya ngefan sama dia. Nggak boleh. Wajib kita mengikuti Allah dan Rasul. Adapun taklid yang mubah, kata para ulama apa? Bagi seorang ahli ijtihad yang mepet. Maksudnya, dia ditanya dalam suatu permasalahan dan belum sempat untuk mencari dalil. Sementara jawabannya butuh sesegera mungkin pada waktu itu. Namun ia tahu ada ulama sebelumnya yang berfatwa seperti itu dalam permasalahan yang sama. Akhirnya dia ngikutin fatwa tersebut. Boleh kata para ulama karena darurat. Nah sekarang saya mau tanya sama kita ini masuknya yang mana nih? Antum sudah terpenuhi alat-alat ijtihad? Boro-boro. Bahasa Arab kagak bisa, Quran kagak hafal, hadis Sahih Bukhari juga nggak pernah lihat, nggak pernah pelajari. Tahu-tahu antum berijtihad. Menurut ijtihad saya, ya akhi, kata Imam Syafi'i, orang yang bukan ahlinya untuk berijtihad, maka ia berdosa atas perbuatannya tersebut, walaupun hasilnya benar. Kenapa? Dia bukan ahlinya. Bukan ahlinya dia berijtihad. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kita yang belum menguasai ilmu-ilmu seperti itu, udah ikut aja lah. Ittiba, dalil. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Setiap
Ustadz berkata begitu, antum harus tanya, Ustadz mohon sampaikan dalilnya. Karena kami tidak ingin taklid, kami ingin ittiba. Saya ingin ya dalam masalah ini saya tahu jelas dalilnya supaya apa? Saya yakin. Sebab yang namanya taklid itu Pak, kalau kita tidak tahu dasarnya, berarti kita masih tidak di atas ilmu, bukan? Makanya Imam As-Suyuti mengatakan apa? Ajma'al ulama ala anna taklid laysa bil ilm. Para ulama seluruhnya sepakat bahwa taklid itu bukan ilmu. Ilmu itu kalau kita tahu dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita nggak tahu dasarnya apa, bukan ilmu namanya Pak. Karena masih ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan ada dasarnya atau kemungkinan tidak ada. Berarti meragukan tidak? Meragukan. Iya. Makanya ya Islam tuh nggak pernah ya mengajarkan kita supaya akal kita itu nggak difungsikan. Taklid itu, taklid membeyok buta itu membuat fungsi akal kita itu mandek sudah. Tapi bukan berarti akal dilepaskan begitu saja, dalam Islam pun tidak diperbolehkan. Makanya ya kita diperintahkan untuk mencari dalil, mencari hujah. Maka seorang ustadz tidak boleh marah ketika ditanya, mohon afwan ustadz saya minta dalilnya. Justru seorang ustadz berusaha membantu muridnya untuk memahami apa? Dalil. Iya.